Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum belajar, coba ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Belajar berdoa. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Ya, bagus ya. Pertahankan kehadirannya, oke? Ya, udah siap belajar? Bener, udah siap? Coba sekarang dilihat sekitarnya masih ada sampah nggak? Bener, nggak ada. Alat tulisnya udah disiapkan belum? Pulpennya, buku paketnya yang belum, coba dipersiapkan dulu. Udah siap? Udah. Ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang perubahan cuaca. Pernah gak sih kalian tuh ngerasain perubahan cuaca, mau berangkat sekolah hujan, ternyata jam 8 pagi udah gak hujan, pernah gak? Nah, itu adalah contoh dari perubahan cuaca. Cuaca bisa berubah, begitupun dengan apa? Dengan bumi kita. Bumi kita pun bisa berubah loh. Kenapa sih bumi kita bisa berubah? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, kita akan membahas tentang struktur lapisan bumi biar kita tahu penyebab perubahan dari bumi kita. Nah, jadi hari ini kalau kemarin kita membahas tentang perubahan cuaca, hari ini kita akan membahas tentang struktur lapisan bumi. Di bab keempat, topik C bagian mengapa bumi kita bisa berubah. Ya, jadi ada yang tahu kenapa sih kita harus belajar tentang struktur lapisan bumi? Karena kita sebagai makhluk yang ada di bumi harus tahu nih struktur apa aja yang ada yang membentuk lapisan bumi. Biar apa? Biar kita bisa melestarikan bumi kita. Oke? Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kita semuanya bisa mengetahui struktur lapisan bumi. Seperti apa sih bumi kita? Ada yang tahu? Bulan. Iya, bulan di dalamnya ada apa aja sih? Lava. Oke, itu akan kita bahas pada materi hari ini. Perhatikan ke depan. Di layar ada gambar apa? Yang pertama, longsor. Penyebab dari longsor apa? Pergerakan tanah, betul. Adanya? Iya, ada apa? Iya, gempa bumi. Yang kedua, meletus. Yang ketiga, tsunami. Betul. Pertanyaannya, pernahkah kalian melihat bencana alam seperti pada gambar? Pernah lihat? Di mana melihatnya? Di HP, di YouTube, di TV ya. Masih gambar yang tadi, tapi pertanyaannya berbeda. Apakah fenomena alam dari gambar di bawah ini adalah akibat dari pergerakan lempeng bumi? Betul. Ya, kenapa coba? Kok bisa sih ketiga fenomena alam ini disebabkan dari pergerakan lempeng bumi? Kenapa? Yang tahu? Tidak tahu? Jawabannya adalah betul. Fenomena alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Tapi, kenapa sih bumi kita bisa bergeser? Yo, ada yang tahu kenapa bumi kita bisa bergeser? Untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa bumi kita bisa bergeser? Sekarang perhatikan ke depan. Sudah dibuka bukunya? Ya, untuk menjawab pertanyaan mengapa bumi kita bisa bergeser, perhatikan ke depan. Di sini, halo. Ya, di sini ibu punya apa namanya? Bola, betul. Bola apa nih? Bola lapisan bumi. Nah, kita akan bahas tentang struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi itu, bumi kita yang sekarang kita tempati memiliki 4 lapisan. Yang pertama apa? Kerak bumi. Yang kedua? Mantel bumi. Ketiga? Bumi. Yang keempat? Bumi. Iya. Kita bahas yang pertama yaitu ada kerak bumi. Perhatikan, kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang sangat tipis. Nah, lihat di sini. Lapisannya tipis gak? Dia cuma warna hitam. Yang warna hitam adalah kerak bumi. Lapisannya tipis, betul? Ketebalannya hanya sekitar 70 km. Jadi ke bawah itu cuma 70 km buat kerak bumi. Kerak
Jadi lempeng yang akan membentuk sebuah lautan yang sangat luas atau disebut dengan samudra. Sedangkan lempeng benua yaitu yang akan membentuk sebuah daratan yang sangat luas atau benua. Yang ini, ya betul. Ya, karena tadi ya, nih ketika lempeng, misalkan ini lempeng benua, di sini lempeng samudra. Sebetulnya kedua lempeng ini bergerak, cuman pergerakannya ini nggak terasa sama kita. Karena kenapa? Gerakannya lambat, pelan, gerakannya pelan. Tapi pelan pun lama-kelamaan dia akan terus bergeser dan akhirnya apa nih? Tabrakan. Nah, ketika kedua lempeng ini tabrakan, maka akan menghasilkan apa? Gempa. Dari gempa itu akan menghasilkan apa? Longsor. Dari gempa juga akan menghasilkan apa? Tsunami. Betul. Dari gempa menghasilkan meletus. Bagus ya jawabannya semuanya. Lanjut. Yang kedua ada mantel bumi. Lihat di sini mantel bumi itu berwarna apa di sini? Merah. Berwarna merah. Antara mantel bumi dengan kerak bumi lebih tebal yang mana? Betul. Mantel bumi. Karena ketebalan mantel bumi itu mencapai 2.900 km. Kalau tadi cuma berapa? 70. Kalau sekarang 2.900 km. Tebal banget gak? Tebal banget. Nah, di mantel bumi ini dia memiliki suhu 3.700 derajat Celcius. Nah, karena dia memiliki suhu yang panas, maka mantel bumi ini dia bersifat cair tapi padat. Apa biasanya sebutnya? Kental. Yang ketiga, apa? Inti bumi. Inti luar bumi. Inti luar bumi. Kalau di sini adanya berwarna apa nih? Inti luar bumi. Nah, berwarna coklat. Lihat ketebalannya. Antara kerak bumi, mantel bumi, dan inti luar bumi mana yang lebih tebal? Yang paling tebal? Mantel. Walaupun inti luar bumi dia memiliki ketebalan lebih sedikit dari mantel, tapi dia memiliki suhu yang lebih panas dari mantel. Yang terakhir ada inti dalam bumi. Lihat di sini, inti dalam bumi. Inti dalam bumi ada berwarna apa nih? Kuning. Berwarna kuning. Inti dalam bumi itu bagian yang paling dalam dari struktur lapisan Bumi. Ketebalannya mencapai 5.100 km hingga 6.378 km. Tapi dia ketebalannya lebih tipis dibandingkan dengan inti luar bumi dan dengan mantel bumi. Coba lihat suhunya mencapai berapa derajat? 5.430 derajat Celcius. Lebih panas dari struktur yang lainnya. 5.430 derajat Celcius itu bisa melelehkan besi. Jadi kalau besi ini, kamu punya besi, dimasukkan ke dalam tong atau apapun itu yang bersuhu 5.430 derajat, besi itu langsung meleleh. Karena saking panasnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, ngantuk. Kakak punya permainan, fokus nih. Permainannya tepung struktur lapisan bumi. Namanya tepung struktur lapisan bumi. Kalau kakak bilang kerak, kalian jawab, kalian tepung sekali. Kerak. Kalau kakak bilang mantel, kalian tepung. Inti luar, mantel. Kerak, 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 mantel. Inti dalam. Iya. Ya udahlah, udah semangat sekarang? Semangat. Oke, karena semuanya sekarang udah semangat. Pulang. Tadi tebak-tebakan, sekarang kita tebak-tebakan deh. Yang bisa tebak? Pulang. Dapatnya. Lapisan ketiga. Inti luar. Oke. Lapisan mana yang suhunya paling panas? Iya. Inti dalam, betul. Dikip dulu. Lapisan mana? Buat Zaki. Buat kamu yang udah menjawab, ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ada 2 kelompok. Ini namanya kelompok anggur. Yang ini namanya kelompok jeruk. Pengen durian? Jangan ada jeruk. Jangan ada jeruk. Ini anggur, ini jeruk. Di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kenapa? Sebentar. Ada lembar kerja yang harus dikerjakan secara berkelompok. Perhatikan ke ibu. Ya. Ada 2 lembar. Yang pertama, ini kalian cukup tulis nama lapisan dan sifatnya. Ini ada panah. Panah yang pertama ini menunjukkan lapisan apa?
Langkah kedua menunjukkan lapisan apa dan sifatnya apa. Bisa? Nah, untuk yang kedua, ini dikerjakan secara kelompok ya. Dan untuk yang kedua, ini ada gambar, ada 6 gambar, ya. Nah, nanti ke 6 gambar ini dipilih mana yang menyebabkan disebabkan oleh pergerakan dan bumi ditulis. Dan kenapa bisa terjadi? Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa ya? Ibu beri waktu 10 menit. 10 menit ya untuk mengisi lembar kerja, ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Sekarang coba ibu mau tepuk semangat dulu. Yang kurang semangat itu yang maju ke depan. Ya, udah tahu tepuk semangat? Ya. Tepuk semangat. Oke, karena tadi yang kurang semangat kelompok anggur, jadi perwakilan kelompok anggur silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Lapisan pertama ada kita pakai lapisan kedua ada materi bumi yang berbentuk padat. Lapisan ketiga ada itu di dalam sangat panas berbentuk air. Yang keempat di luar yang berbentuk Silakan air. didokter tepuk tangan untuk kelompok anggur. Ya, sekarang kelompok perwakilan kelompok jeruk. Sekarang Ya. Siapa perwakilannya kelompok jeruk? Silakan. Nah, tiga itu inti dalam yang berwujud cair dan sangat panas. Nomor 4 itu inti luar berwujud cair. Ya. Nomor 1, 2, 3, dan 5 karena pergerakan lempeng bumi akan memicu terjadinya tsunami, gunung batu dan Ya, betul ya. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok jeruk. Jawaban dari kedua kelompok tadi udah betul, tapi belum tepat. Ya, belum sempurna jawabannya. Yang pertama tadi di sini ada yang sifatnya ya, tempat tinggal manusia makhluk hidup. Yang kedua yaitu ada angker, sifatnya kental. Yang ketiga ada inti dalam bersifat cair. Yang keempat ada ya, inti luar bersifat cair. Iya, oke kalau gitu. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang siapa ada yang mau ngasih kesimpulan? Kita belajar apa? Belajar apa? Struktur bumi, lapisan bumi ada berapa tadi strukturnya? Yang pertama. Betul. Ya, semuanya jawabannya udah bagus. Tepuk tangan buat. Ibu mau ngasih PR. Oke, itu dikerjakan di rumah. Sekarang silakan dirapikan tempat duduknya dan alat tulisnya.